Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susna Ariana Rajiza dengan NIM 1810159 akan mempresentasikan proses dan teknik penyusunan Renstra. Renstra atau Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra SKPD sendiri merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemudian Renstra SKPD sendiri memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib atau pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra SKPD sendiri ditetapkan setelah Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Dalam penyusunannya sendiri, Renstra mengacu pada RPJM serta harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda ataupun Bapekap. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum penyusunan yaitu ada 8. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Yang kelima yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 hingga 2019. Dan yang keenam yaitu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengandalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Yang ketujuh itu ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 hingga 2019. Dan yang kedelapan yaitu ada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Kemudian yaitu substansi dalam Renstra. Adapun substansi dalam Renstra yang pertama yaitu ada memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga. Yang ketiga yaitu memuat informasi tentang keluaran atau output dan sumber daya bersifat indikatif. Yang selanjutnya yaitu alur penyusunan Renstra sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu proses teknokratik. Dalam proses ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian trilateral meeting antara korporasi atau lembaga, Bappenas dan Kementerian Keuangan, kemudian mengacu pada rencana teknokratik RPJMN dan RPJPN tahun 2005 hingga 2025. Yang kedua yaitu ada proses politik, yang mana proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi misi dan program prioritas pemerintah. Yang ketiga yaitu ada penetapan Renstra. Penetapan Renstra sendiri ditetapkan dengan peraturan pimpinan korporasi atau lembaga. Kemudian yaitu outlet Renstra SKPD. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran pelayanan SKPD,
Yang ketiga ada isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Yang keempat ada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dan yang kelima yaitu ada indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Kemudian yaitu ada tahapan penyusunan Renstra SKPD. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan sendiri, yaitu ada orientasi perencanaan daerah. Yang kedua ada pembentukan tim penyusun RPJMD. Yang ketiga ada penyusunan rencana kinerja penyiapan dokumen RPJMD. Kemudian ada visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kemudian terdapat orientasi Renstra SKPD. Kemudian ada pembentukan tim penyusun Renstra SKPD. Kemudian ada penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen Renstra SKPD, kemudian ada identifikasi stakeholder, kemudian ada penentuan stakeholder untuk konsultasi publik, kemudian ada penyiapan draft SK tim penyusun dan SK paduan penyusunan dokumen RPJMD, kemudian ada penetapan SK tim penyusun dan SK panduan penyusunan dokumen RPJMD, kemudian ada surat perintah KDH kepada SKPD dan surat permintaan kepada lembaga agar berkontribusi dalam proses RPJMD. Kemudian ada sosialisasi bahwa daerah dan penyusunan RPJMD. Kemudian ada perumusan metode dan panduan jaring aspirasi FGD dan Musrenbang RPJMD. Dalam tahap persiapan ini dibentuk tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan sebagai berikut antara lain kepala daerah, ketua tim dipimpin oleh kepala daerah, kemudian ada sekretaris tim sendiri yaitu oleh sekretaris perangkat daerah ataupun pejabat lainnya. Untuk kelompok kerja sendiri yaitu susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat ataupun staf perangkat daerah dan unsur pemerintah ataupun non-pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Adapun tim penyusun Renstra SKPD sendiri bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara, termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah. Yang kedua yaitu ada penyusunan rancangan awal RPJMD. Pada tahap ini yaitu yang dilakukan yaitu ada pengumpulan data, informasi, kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahunan. Kemudian ada penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, yaitu kemudian ada kajian terhadap RPJPD, kemudian ada kajian terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, kemudian ada analisis keuangan daerah, kemudian ada kajian RT/RW, kemudian ada review RPJMD provinsi dan nasional, kemudian ada jaring aspirasi, isu dan harapan masyarakat, kemudian ada formulasi dokumen rancangan awalan RPJMD, kemudian ada FGDS untuk setiap topik, kemudian ada pembahasan rancangan awal RPJMD bersama SKPDS, dan kemudian ada penyusunan rancangan awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyusunan rencana awal Renstra SKPD. Dalam tahap ini berisi pengumpulan data, informasi, kondisi pelayanan SKPD, penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksi jangka menengah, kemudian ada tupoksi SKPD, ada perumusan visi dan misi SKPD, evaluasi Renstra SKPD, yaitu Renstra Dinas periode lalu, kemudian ada review Renstra korporasi atau lembaga dan Renstra SKPD provinsi, kemudian ada identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan, kemudian ada perumusan program yaitu meliputi SKPD, lintas SKPD maupun kewilayahan, kemudian ada pembahasan forum SKPD,
kemudian ada berita acara hasil kesepakatan forum SKPD, serta ada penyusunan dokumen rancangan Renstra SKPD. Kemudian yang keempat yaitu ada pelaksanaan musrenbang jangka menengah. Kemudian yang kelima yaitu ada penyusunan rancangan akhir RPJMD atau Renstra SKPD, yang mana berisi penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM daerah, penyusunan naskah akademia Ransperda RPJMD, penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra SKPD, penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD. Dan yang terakhir yaitu ada penetapan perda tentang RPJMD. Pada tahap ini berisi penyampaian naskah perda RPJMD kepada gubernur, kepada Bapeda provinsi, kemudian ada konsultasi dengan gubernur kepada kepala Bapeda provinsi, kemudian ada penyampaian naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD, kemudian ada pembahasan DPRD tentang Raperda RPJMD, kemudian ada penetapan Ranperda menjadi perda, kemudian ada dokumen RPJMD yang telah disahkan, kemudian berisi dokumen Renstra SKPD telah disahkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, itu datangnya dari sendiri dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.